Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada saudara-saudaraku dimanapun saudaraku berada sekarang. Kiranya Tuhan juga memberikan sukacita penuh kepada saudaraku di akhir pekan ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 49 ayat 16 dikatakan begini saudaraku. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Sekali lagi, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Demikian, saudara-saudaraku, pengalaman adalah guru yang terbaik. Begitulah ungkapan yang sering kita dengarkan saudara-saudaraku. Hal yang sama itulah yang disampaikan oleh pemazmur. Pemazmur dalam realitas kehidupannya, dia dikejar-kejar oleh orang yang kaya. Dia ditindas dan mengalami ketakutan yang begitu luar biasa karena begitu hebatnya penindasan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berada itu saudara-saudaraku. Tetapi ada pengalaman bagaimana pemazmur mau menyikapi hidup yang seperti ini. Bahwa dia melihat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berakhir, saudaraku. Apakah itu kekayaan, apakah itu jabatan, apakah itu kekuasaan, semuanya itu akan berakhir. Tidak ada yang kekal. Pengejaran kepada semua hal-hal tersebut itu, saudaraku, mengejar kekayaan, perolehan-perolehan kekuasaan, dan perolehan segala sesuatu yang ada di dunia ini bagi pemazmur itu dilihat akan berakhir, saudara-saudaraku. Sehingga bagi semua orang yang mengejar itu, dia akan mengalami kebahagiaan yang sia-sia dan akan berakhir di dalam kuburan dan ditelan oleh kematian yang begitu sangat mengerikan, saudara-saudaraku. Oleh karena itu pemazmur menyampaikan satu keyakinan iman bagaimana saya menyikapi keadaan ini. Yang pertama, dia mengatakan bahwa saya tidak akan takut terhadap orang-orang yang memiliki kekayaan yang menakuti saya. Saya tidak akan pernah takut karena mereka akan berakhir. Tetapi biarlah saya mengembangkan hidup takut kepada Tuhan, karena sesungguhnya di sanalah saya akan memperoleh kehidupan. Dan itulah yang dikatakan Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati. Cengkeraman orang dunia orang mati itu adalah bagi mereka yang berorientasi kepada kenikmatan-kenikmatan dunia ini, berorientasi kepada pengejaran kekuasaan, pengejaran terhadap kekayaan-kekayaan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Namun saudaraku, bagi dia, aku akan dibebaskan oleh Tuhan menghadapi segala sesuatu yang ada. Karena kebahagiaan yang sia-sia itu akan berakhir di dalam kematian. Tetapi sesungguhnya persekutuan saya dengan Tuhan, kedekatan dan intimitas saya kepada Tuhan itu akan kekal selama-lamanya. Disitulah dia mengatakan bahwa Allah akan membebaskan nyawaku, saudaraku. Sehingga tidak perlu takut. Karena di setiap keadaan dan peristiwa Tuhan selalu hadir memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bertekun kepadanya, orang yang percaya kepadanya. Dan itu jugalah yang menjadi pesan firman Tuhan, panggilan kepada kita saudaraku melalui renungan pagi ini. Jangan arahkan hidupmu saudaraku hanya untuk dunia ini. Kita tidak salah memiliki kekayaan, kita tidak salah memiliki kekuasaan dan segala sesuatunya. Tetapi biarlah itu semuanya kita perankan di dalam takut akan Tuhan. Jangan menindas orang-orang yang miskin, jangan menindas orang-orang bawahan, tetapi biarlah berlaku adil di dalam takut akan Tuhan, berlaku benar kepada mereka, mengasihi kehidupan kita. Saya akan mengelola kekayaan saya dan melihat kekayaan yang saya miliki ini, saudaraku. Tuhan memberikan itu kepada saya karena saya Tuhan pakai untuk membagikan kekayaan saya untuk peduli terhadap orang lain. Ada harta orang miskin di dalam kekayaanmu yang harus kamu bagikan kepada mereka. Itulah bagaimana kita mengelola kekayaan itu.
Sehingga apa yang dikatakan panggilan kita diberkati sekaligus memberkati orang lain. Tuhan peduli kepada kita melalui pemberian-pemberian dari sorga di dalam kehidupan ini. Dan pemberian Tuhan itu jugalah yang kita bagikan, kita share kepada sesama kita. Sehingga tanda kepedulian itu selalu bertumbuh dan bertumbuh. Dan perintah Tuhan itu selalu kita perankan melalui apa yang kita miliki itu, saudara-saudaraku. Itu yang pertama. Jangan menjadi egois. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, saudara-saudaraku. Tetapi berlaku di dalam kepedulianlah dan benar terhadap sesama, saudara-saudaraku. Yang kedua, saudara-saudaraku, kebahagiaan tentu kita menginginkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang abadi, sesungguhnya itulah yang menjadi impian kita. Boleh saja kita memiliki kebahagiaan yang semu hari ini kita memperoleh sesuatu dan itu membuat kita bahagia. Tetapi mungkin saja besok itu akan hilang. Sehingga kita hidup di dalam penderitaan dan sungut-sungut. Hari ini kita boleh memiliki atau duduk dalam sebuah jabatan tertentu, kekuasaan yang tertentu. Tetapi ingat, 2-3 tahun itu juga akan berakhir. Setelah itu bagaimana, saudara-saudaraku? Hari ini bahagia, besok saudara akan menangis. Kalau dunia ini orientasi kita hanya kepada kenikmatan dunia ini. Sehingga marilah kita mengejarkan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Sekalipun kebahagiaan yang sesungguhnya itu kita katakan kita akan mengalami pergumulan, kita akan mengalami penderitaan, saudaraku. Tetapi ingatlah, ketika kita ada bersama dan di tengah-tengah perlindungan Tuhan, itulah yang membuat kita bahagia. Ketika penyertaan Tuhan kita alami di setiap saat, di setiap hari di dalam kehidupan kita, itulah yang membuat kita bahagia. Dan itu tidak akan pernah bisa dirampas oleh apapun ketika kita selalu intim bersama Tuhan di dalam kehidupan. Mari, saudara-saudaraku, kerjakanlah apa yang menjadi aktivitas kita hari ini dengan sungguh dan baik dan benar, adil, peduli terhadap sesama. Bila saudara memperoleh anugerah berkat dari Tuhan, ingatlah berkat yang Tuhan berikan itu supaya saudara menjadi berkat juga bagi orang lain. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga yang telah memberikan kami firman kehidupan. Kami melihat kehidupan kami adalah hidup yang sudah Tuhan selamatkan dari cengkeraman dunia orang mati. Di dalam Kristus kami memperoleh hidup. Biarlah persekutuan kami dengan Dikau setiap saat intim, dan biarlah penyertaan-Mu ada selalu di dalam kehidupan kami. Apapun peristiwa kehidupan yang kami alami, kiranya Tuhan bersama dengan kami semuanya. Sertai berkatilah umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Kiranya mereka memperoleh bahagia yang sesungguhnya, bahagia yang sempurna dari Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku, kejarlah kebahagiaan bersama di dalam Tuhan. Tuhan memberkatimu.